karena itu adalah satu kebenaran, lalu orang katakan, itulah kebenaran manusia. Sedangkan yang Allah berikan itu tidak logikal. Tidak logikal. Nah, pertanyaannya, apa memang firman Tuhan itu tidak menerima akal manusia atau bertentangan dengan our logic? Apakah saja cara-cara pengajaran Alkitab yang jelas bertentangan dengan cara-cara dunia? Aduh, begitu banyak ya. Ada begitu banyak ya. Apa yang dikatakan dunia ini kenikmatan ya. Waduh, kenikmatan sekali. Kenapa? Karena dunia itu menggambarkan film-film Hollywood. Ya. Mungkin advertensi mengatakan, waduh ini adalah kenikmatan yang manusia dapat miliki. Tetapi semuanya itu tidak apa ya? Tidak real. Ya. Tidak real. Dan ada cara-cara Alkitab yang lebih baik. Jadi pada bagian tambahan ini, saudara, kita akan melihat ya. Kita akan melihat bagaimana adanya seakan-akan pertentangan ya. Pertentangan antara manusia yang percaya bahwa akal manusia, ilmu pengetahuan, itulah yang terbaik daripada firman Tuhan ataupun kehendak Tuhan di dalam diri mereka ya. Dan inilah kita akan coba melihat bagaimana ada orang-orang yang berkata ya, seperti misalnya ya, Leon Trotsky. Leon Trotsky adalah seorang Marxist revolutionary ya. Percaya dengan Marxisme ya, dari Russia dan Ukrainian Marxist revolutionary. Dia katakan apa ya? Bahwa agama itu, dikatakan bagi dia, agama itu are illogical, primitive, ignorance. Wah, dikatakan hebat sekali. Agama adalah ketidaktahuan primitif. Jadi orang-orang yang beragama, yang percaya firman Tuhan, itu adalah orang-orang primitif yang tidak memiliki akal atau tidak masuk akal. Ya. There is nothing ridiculous and tragic as a religious government. Dia katakan tidak ada yang konyol dan tragis seperti pemerintahan agama. Jadi dia katakan coba kita lihat orang-orang yang percaya, bukan hanya orang-orang yang percaya, tetapi juga agama-agama di dunia yang kemudian agama-agama itu menjadi agama dalam negara. Ya. Ada negara-negara di dunia ini yang didasarkan atas agama-agama tertentu. Ya. Misalnya, dia katakan apa? Waduh, itu pemerintahan itu kacau balau kalau sampai agama yang harus menjadi dasar daripada pemerintahan tersebut. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang di dunia ini. Ya, saya sudah pernah sering kali bicara tentang Richard Dawkins dan ateis yang begitu hebat terkenal yang mencoba untuk menghancurkan agama yang memang menyepelekan sekali agama ataupun firman Tuhan. Begitu banyak. Bahkan penulis-penulis yang terdahulu, penulis sastra Amerika dulu yang tahun 1800-an seperti Mark Twain, dia katakan jika ya bukan it ain't those part of the Bible that I cannot understand that bothers me. Dia katakan bukan bagian-bagian dari Alkitab yang tidak bisa saya mengerti yang mengganggu saya. Jadi dia sudah anggap Alkitab itu memang sebagai apa? Tulisan-tulisan yang memang nggak perlu dipahami lah, nggak bisa dipahami ya, itu hanya. Dan apa dikatakan? Tapi dia dikatakan yang statement berikutnya dia katakan it is the parts that I do understand that bothers me. Ya. Dengan kata lain, bagi dia ada begitu banyak hal-hal dari Alkitab itu yang tidak mengenakannya, tidak membuat dia comfortable, dengan kata lain, tidak nyaman ya, tidak nyaman. Jadi inilah sepertinya ada dua pertentangan yang sejak semula setan telah tawarkan kepada umat manusia. Mana yang mau Anda percaya? Percaya firman Tuhan katakan semua pohon boleh kalian makan kecuali yang satu ini. Ya. Lalu setan katakan apa? Wah, dia putar balik ya. Dia katakan semua pohon tidak boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Selalu setan kita lihat di dalam Alkitab itu mencoba membuat saingan demi saingan terhadap apa yang Allah katakan. Jadi segala pernyataan-pernyataan Allah itu ditentang oleh apa? Ditentang oleh setan. Dan dia membuat hal-hal yang seakan-akan lebih baik. Dia bisa membuktikan, Allah bilang kamu akan mati. Ini saya lagi makan buah ini, lihat apa saya mati, dengan kata lain ya. Dengan kata lain itu yang dia nyatakan ya. Jadi ada begitu banyak logika-logika yang manusia terima sebagai satu kebenaran yang kemudian apa ya, yang karena itu adalah satu kebenaran lalu orang katakan itulah kebenaran manusia. Sedangkan yang Allah berikan itu tidak logikal. Tidak logikal. Nah, pertanyaannya, apa memang firman Tuhan itu tidak menerima akal manusia atau bertentangan dengan our logic? Saya akan menyampaikan kepada Anda, Tuhan tidak Tuhan adalah sumber dari semua pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan. Kita harus sadar itu dia. Jadi
Orang-orang kita yang beragama, jangan kita juga mengecilkan ilmu pengetahuan ya, karena kita pikir, waduh, karena ilmu pengetahuan hajar-hajar kita, lalu kita bilang, waduh, ilmu pengetahuan itu atau pengetahuan manusia atau logika manusia itu nggak benar ya. Kita harus hantam habis-habisan. Nggak juga. Mari kita lihat sesungguhnya firman Tuhan itu berbicara tentang hal-hal yang dapat kita terima. Hal-hal dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah sumber daripada apa? Ilmu pengetahuan apapun ya. Hukum gravitasi itu juga sumbernya dari Allah. Untuk saat ini kita tahu bahwa apa yang kita jatuh ke air itu mungkin akan tenggelam. Tapi ada hukum lainnya juga yang bisa apa ya? Yang belum kita lihat saat ini yang juga benar. Ya, yang juga merupakan satu kebenaran. Tetapi itulah ya, kita tidak bisa apa? Dengan kata lain, karena kita berpihak kepada agama, maka kita menyepelekan ilmu pengetahuan. Jangan kita menjadi seperti orang yang mengagungkan ilmu pengetahuan dan menyepelekan apa? Agama. Ya. Mari kita lihat. Tentu saja. Ada logika-logika ilmu pengetahuan yang tidak tepat, yang dapat dipertanyakan, yang tidak sesuai dengan agama. Itulah sebabnya kita harus apa? Memiliki pengertian. Ya, memiliki pengertian untuk melihat yang kebenaran yang sesungguhnya itu yang datangnya dari Tuhan. Pandangan-pandangan yang datang dari Tuhan. Oke. Nah, seringkali manusia tidak mengutamakan logika, dan mereka berpikir bahwa orang-orang yang beragama, pendeta-pendeta ataupun firman Tuhan itu tidak memiliki logika. Apa itu maksudnya logika? Oke, mari kita lihat sedikit ya. Pada saat kita berbicara tentang logika, maka kita seringkali berpikir tentang Aristotelian logic. Dengan prinsip dasarnya adalah syllogism, ya, syllogism. Apa ini syllogism? Adanya dua pernyataan yang besar, pernyataan yang kemudian statement premise, ya, statement kedua, lalu ada kesimpulan. Misalnya, major premise-nya adalah bahwa setiap kebajikan, setiap hal-hal yang baik itu patut dipuji. Betul ini kan? Ya, ini betul kan? Ini betul. Oke, major premise-nya itu setiap kebajikan itu patut dipuji. Lalu minor premise keduanya itu adalah bahwa kalau kita berbuat kebaikan, Anda dan saya berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah satu apa? Kebajikan, ya. Kebaikan adalah satu kebajikan. Kebajikan yang patut apa? Dipuji. Dengan kata lain, kesimpulannya, konklusinya adalah oleh karena itu, kebaikan itu patut apa? Patut dipuji. Ini kan berpikir secara logika, orang dunia katakan ya. Berpikir secara logika. Nah, pertanyaannya, apakah pemikiran secara logika ini, Aristotelian logic dengan syllogism ini, adalah sesuatu yang diterima oleh Allah, diterima oleh Alkitab misalnya. Nah, kalau kita lihat Aristoteles ini, itu hidup berapa ratus tahun sebelum Yesus. Jadi orang-orang di zaman Yesus seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu sangat mengetahui tentang Aristotelian logic ini, syllogism ini. Itu mereka adalah satu bagian. Berlogika itu adalah satu peninggalan daripada kebudayaan Yunani yang diangkat oleh orang-orang Romawi. Jadi orang-orang Romawi di zaman Yesus, walaupun mereka itu orang Romawi, orang Roma, tetapi pemikiran-pemikiran mereka itu adalah Helenisme, kebudayaan-kebudayaan Yunani, ya itulah yang diambil oleh orang-orang Romawi. Jadi mereka sudah biasa. Dan orang Yahudi di zaman Yesus juga biasa berlogika seperti ini. Itulah sebabnya Yesus juga menggunakan syllogism ini, Aristotelian logic ini. Misalnya, Matius 16 ayat 1-4. Mari kita baca dulu. Matius 16 ayat 1-3 ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Biasanya mencobai Yesus itu bukan apa ya, tapi mencoba untuk apa? Berdebat, berdiskusi dengan Aristotelian logic dan lain sebagainya. Mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Kenapa? Ingat, ilmu pengetahuan, logika itu adalah sesuatu yang dapat juga selain logika seperti yang kita lihat ya. Tapi ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang dapat kita lihat. Sesuatu yang dapat dilihat. Tapi kemudian Yesus kita lihat bagaimana Yesus coba untuk berlogika dengan mereka juga ya. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata. Coba kan nanti kita lihat, ada syllogism di sini ya. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari esok itu akan apa ya? Hari akan cerah. Pada petang hari, besok kalau Anda lihat petang hari ini, langit merah, besok itu hari akan apa? Panas atau cerah ya. Kalau sore hari saja sudah merah. Dan ini betul ya.
istri saya selalu katakan ini pada saat kami melihat sore-sore itu, waduh, petang itu, waduh, kok terang sekali, merah. Waduh, ini pasti besok ini apa? Pasti besok agak panas cuacanya. Ini karena memang ini mungkin dari Alkitab, bukan mungkin, itu dari Alkitab ya. Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata besok ya hari akan cerah. Tapi pada pagi harinya karena langit itu merah dan redup, maka kamu berkata hari ini hari buruk, artinya akan turun hujan. Lalu Yesus katakan apa? Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, tanda-tanda zaman tidak. Nah, coba kita lihat. Aristotelian logic dari orang Farisi dan Saduki yang kemudian Yesus juga ungkapkan itu dia. Ya, major premise-nya apa? Kecerahan hari besok dapat dilihat dari petang yang berwarna merah. Kecerahan hari besok dapat dilihat dari petang yang berwarna merah pada hari ini. Minor premise, pada petang hari ini langit berwarna merah. Konklusinya apa? Konklusinya besok hari akan cerah. Ya, besok hari akan cerah. Jadi Yesus ikut ini dia. Ya. Yesus akui kalian dapat menggunakan mata kalian untuk melihat tentang langit itu ya. Kalian dapat menggunakan pikiran kalian untuk menarik kesimpulan yang benar. Ya, jadi Yesus tidak menentang logika. Yesus tidak menentang logika. Ia menyetujui pengamatan empiris, pengamatan yang dapat kita lihat ya, dan pertimbangan rasional. Dia tidak tentang itu pertimbangan rasional. Tapi apa sekarang masalahnya dengan orang-orang Farisi dan Saduki? Apa masalahnya dengan kita yang kita pikir bahwa kita memiliki kehebatan yang lebih karena kita memiliki ilmu pengetahuan dengan logika dan lain sebagainya ya, silogisme yang kita miliki. Ah, inilah. Ini Yesus katakan, rupa langit kamu tahu membedakannya. Ya, oke, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya. Kalian tahu tentang akal manusia, tapi hal-hal rohani kalian tidak. Kenapa? Ya, kenapa? Dikatakan apa? Karena angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya, Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Yesus dengan kata lain tidak menolak pengamatan empiris dan pertimbangan rasional. Dia terima. Lalu apa yang dikecam kalau demikian? Apa yang ditolak oleh Yesus dari mereka? Bukan logika mereka, bukan silogismenya mereka yang ditolak, bukan saudara ya. Tapi kadang-kadang angkat yang Yesus tolak apa? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini, ya. Yang tidak setia. Yang mana mereka itu hanya diberikan apa? Ya, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus, apa itu tanda Nabi Yunus? Bahwa hukuman itu akan datang seperti kepada kota Nineve. Hukuman itu akan datang kepada angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Nah, apa yang dimaksudkan dengan angkatan yang jahat dan tidak setia? Apa maksudnya tidak setia? Kalau kita dengar, oh dia suami yang setia, istri yang setia, oh kita sudah langsung tahu ya. Jadi angkatan yang jahat itu dan tidak setia. Pertama kita lihat, jahat atau dari wicked, poneros. Poneros artinya jahat, buruk, nakal, atau dengki, malas, atau lamban. Itulah orang yang jahat ya. Dan kata lain, mereka itu orang-orang yang menderita, sengsara, karena mereka selalu menyukai kejahatan. Manusia-manusia yang lebih memilih kebebasan untuk, bukan menurut Tuhan, tetapi memilih kejahatan yang apa? Yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah angkatan yang jahat tersebut ya. Yang akan menderita dan lain menderita sengsara. Kenapa? Apa yang mereka telah pilih? Itu sudah sebabnya kita masuk kepada yang tidak setia itu. Bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris katakan, this is the generation, adulterous generation. Ya, itu generasi yang suka apa? Yang suka bersinah, dengan kata lain ya. Yang tidak setia. Dari kata moikalis, artinya an adulterous atau pezina, yaitu wanita yang sudah menikah namun kemudian dia bersinah, ya, memiliki pasangan lain. Artinya yang kedua seringkali kata ini moikalis ini sering digunakan pada mereka yang berbakti bukan kepada Allah yang benar. Jadi itu masalahnya. Masalahnya bukan dengan logika manusia, ilmu pengetahuan manusia yang Yesus dapat terima. Tetapi masalahnya adalah mereka menggunakan logika, menggunakan akal-akal tersebut. Bukan untuk hal-hal yang baik,
tetapi hal-hal yang jahat. Bukan untuk berfokus kepada pilihan-pilihan untuk setia kepada Tuhan, tetapi untuk bersinah. Untuk bersinah. Apa artinya? Artinya ini adalah angkatan yang pikirannya dibutakan dengan hal-hal duniawi yang ditawarkan oleh setan. Seperti setan menawarkan kepada siapa? Kepada Hawa. Apa yang Alkitab katakan? Anda dan kita akan pelajari juga terus ya. Saya juga pernah bahas ini dia. Hawa melihat buah tersebut. Dan apa dikatakan? Masuk ke dalam hatinya. Menyukakan hatinya. Lalu kemudiannya apa? Jadi dia dibutakan dengan hal-hal yang kita dapat lihat. Sedangkan hal-hal rohani adalah hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Ya, kita tidak dapat melihat hal-hal rohani. Saya tidak bisa menggambarkan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa gambarkan itu dia. Kita tidak bisa perlihatkan mungkin ya. Selain mungkin kita perlihatkan dengan kehidupan kita yang semakin tenang atau apa ya dengan kita lain. Tapi kita tidak dapat menjelaskan. Tetapi itulah, yang ditawarkan oleh setan adalah hal-hal yang bisa kita lihat di TV, di film, di advertensi, dan lain sebagainya. Yang mengatakan, oh kalau kamu miliki ini, maka kamu akan dapat ini. Dan apa saja di dunia ini misalnya ya. Mobil baru saja, kenapa harus advertensinya wanita yang seksi dan lain sebagainya ya. Padahal itu bicara tentang mobil, tentang makanan. Tapi coba, karena itulah yang ditawarkan oleh dunia. Ya, ditawarkan oleh dunia. Pikiran yang dibutakan dengan hal-hal yang duniawi. Menyebabkan kita dikatakan apa? Tidak setia, suka bersinah. Kita lihat bagaimana manusia itu di Alkitab digambarkan sebagai pengantin wanita ya. Pengantin wanita itu manusia, umat Tuhan itulah pengantin wanita. Dan Allah adalah pengantin apa ya? Pengantin pria. Tapi coba kita lihat bagaimana Hosea mengambil Gomer, tapi kemudian Gomer apa? Bersinah lari dengan kata lain ya. Yang lebih baik yang dia pikirkan dia dapat peroleh di luar daripada Hosea, di luar daripada Allah. Manusia dengan kata lain tidak mau terus-menerus menikah bersama dengan Allah. Coba kita lihat perumpamaan orang-orang yang berdalih. Lukas 14, Anda bisa baca itu ya. Lukas 14 ayat 15 sampai 24 perumpamaan Yesus tentang orang-orang yang pikir, "Aduh, berbahagialah orang yang dijamu dalam perjamuan raja." Tapi Yesus katakan, "Ya, mungkin kita dapat katakan berbahagia, tapi pada umumnya orang-orang tidak mau apa? Datang ke perjamuan tersebut. Buatlah mereka apa? Alasan, aduh saya lagi begini, saya lagi begini. Makanya saya nggak mau datang dulu kepada Tuhan lah dan lain sebagainya." Alasan demi alasan. Kenapa? Karena manusia yang tidak mau bersama dengan Allah. Manusia tidak mau. Siapapun manusia itu. Termasuk pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus ya. Sayang sekali ya. Pemimpin-pemimpin agama sudah tahu mereka itu harus bersama-sama dengan Tuhan. Sudah tahu mereka harus mengabdi kepada Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi dengan manusia-manusia, termasuk pemimpin agama di zaman Yesus? Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 13 sampai 14. Lukas 16 13 14. Yesus berkata ini pada orang-orang Farisi dan Saduki ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak boleh kepada apa ya? Kepada pengantin pria Allah dan juga kepada apa? Pria-pria lain yang kita bersinah. Tidak boleh. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu salah satu aplikasinya ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lalu ayat 14 ini sangat sayangkan ya. Ayat 14 katakan apa? Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Ya. Dan mereka mencemoohkan dia. Kenapa mereka mencemoohkan Yesus? Kenapa mereka tidak menerima Yesus? Kenapa mereka tidak tidak mendengar perkataan untuk memiliki Tuhan Allah itu yang jadi fokus mereka? Kenapa? Firman dikatakan apa? Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Tuhan, tapi masih mencintai dunia, maka kita tidak bisa dapat memiliki kedua-duanya. Ya. Kita akan apa? Setia kepada yang seorang dan tidak setia kepada yang lain. Tidak bisa kita masuk memiliki kedua-duanya. Tidak bisa. Itulah sebabnya ya, dikatakan ya, hati-hati dengan pilihan-pilihan bebas kita, akal-akal kita ya, pilihan-pilihan bebas. Kenapa? Ya,
Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita sering kali lebih memilih apa yang seperti setan tawarkan, yang ada di depan kita, yang terlihat. Aduh, ya ada istilahnya YOLO, ya, you only live once, ya. Jadi apa kesempatan yang ada di depan kita, mari kita ambil kesempatan tersebut. Konsekuensi masa depan, nggak usah peduli, nggak usah pusing-pusing. Ambil yang bisa diambil. Dosa yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya waktu kita masih muda, ambil sebanyak-banyaknya. Hati-hati, ya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat akal-akal itu, masalahnya dengan akal-akal kita ini, yang kita pikir lebih hebat daripada kerohanian itu, karena ada masalahnya. Efesus 4, 17, 18 katakan apa? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya dikatakan apa di sini? Pikirannya sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kerinduan-kerinduan hati seperti Hawa pada saat dia mengingini buah itu. Ya, enak suka menyukai hatinya, makanya dia ambil buah tersebut. Kenapa? Karena kedegilan hati, ya, kerinduan hati. Saya pernah bahas juga waktu lalu, saya sudah sering tampilkan, ya, ada buku yang The Making of an Atheist, ya, yang berbicara tentang orang-orang yang terkenal ateis zaman sekarang ini yang terkenal seperti Richard Dawkins dan lain sebagainya. Masalah dengan mereka itu bukan masalah apa, ya, bukan masalah dengan mereka itu bukan evidence, bukan karena mereka tidak ingin memiliki bukti adanya Tuhan itu, adanya Allah itu ada atau tidak, bukannya evidence atau bukti. Masalah dengan mereka adalah obedience, penurutan, ya, bukan evidence, tetapi penurutan. Kenapa? Karena pada umumnya mereka tidak mau menuruti firman Tuhan. Kalau Anda membaca biografi daripada Richard Dawkins, waduh, berkali-kali dia kawin dan lain sebagainya. Dia tidak setia. Dia tidak mau setia dengan satu pasangan, dengan satu istri saja. Tidak. Masalah dengan Richard Dawkins dan semua umumnya proponen, orang-orang yang mengemukakan tentang ide-ide ateisme, ide-ide tidak ada Tuhan dan lain sebagainya dalam dunia ini, bukan karenanya evidence atau bukti, tetapi karena disobedience. Mereka tidak mau menurut. Itulah kedegilan hati. Kedegilan hati itulah yang membuat pikiran mereka menjadi apa? Sia-sia. Oh, Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Itulah disebabkan pikiran itu menjadi apa? Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan pikiran manusia yang telah menjadi tumpul. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Dalam 1 Timotius 6 ayat 5, tidak lagi berpikiran sehat dan yang telah kehilangan kebenaran. Ya, kehilangan pikiran yang telah kehilangan kebenaran. Pikiran mereka menjadi sia-sia menurut Roma 1 ayat 1 dan hati mereka yang menjadi apa? Menjadi gelap. Jadi pikiran kita, akal budi kita, akal logika kita dan lain sebagainya dapat menjadi sia-sia, dapat menjadi tumpul, dapat menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena kedegilan hati, kerinduan hati, kemauan hati yang berfokus kepada apa, ya? Dosa. Jadi kedegilan hati adalah akar dari pikiran yang tidak rasional, yang tidak. Itulah akal, ya, akal yang bersinah. Allah mengajak kita bukan untuk memiliki akal yang bersinah, saudara, ya. Allah mau agar kita, dia tidak menentang akal. Yesus seperti saya katakan tadi, dia tidak menentang reason. Dia tidak menentang logika. Dia terima logika. Tapi marilah kita memiliki akal atau logika, bukan yang bersinah, tetapi yang bertobat. Akal yang bertobat. Ya. 2 Timotius 2:7 katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus pada Timotius. Apa yang kukatakan? Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, kata perhatikan, kata yang pertama muncul dalam ayat ini, perhatikan artinya reflect, consider, think. Ya. Renungkan, pertimbangkan, pikirkan. Apa yang dipikirkan? Apa yang harus kita perhatikan, bukan pikirkan. Apa yang kita harus perhatikan atau pikirkan? Ya. Yaitu kita memikirkan apa? Memikirkan segala pengertian Allah. Bukan hanya fokus pada pikirkan pikiran kita. Fokuskan kepada pemahaman saya sendiri. Bukan. Pemahaman kita itu harus disejajarkan dengan pengertian yang Tuhan berikan. Tuhan yang memberikan pengertian yang kita terima dengan mempertimbangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Inilah sebabnya kita memiliki kombinasi antara ilahi dan manusia. Supaya saudara dan saya, kita memiliki pikiran. Kita memiliki akal budi. Kita memiliki kebebasan untuk berpikir dan memilih. Ya, baiklah pikiran kita tersebut. Pilihan yang kita sudah pikirkan tersebut didasarkan atas pengertian yang dapat Tuhan berikan di dalam segala sesuatu. Jadi mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan? Pengertian firman Tuhan katakan kepada kita. Kita pikirkan hal tersebut. Misalnya ke Anda, apa saja. Ini pengertian dalam segala sesuatu. Ya. Tentu saja pengertian dalam segala sesuatu tentang apa saja. Teman hidupkah itu? Pekerjaankah itu? Apa saja. Pikirkanlah apa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Firman-Nya, apa yang firman-Nya katakan? Apa yang bisikan Roh Kudus berikan kepada Anda setelah Anda berdoa dan berpuasa tentang rancangan masa depan Anda, apa saja. Ya, dapatkanlah pengertian ilahi dalam segala sesuatu, dan setelah pengertian itu datang kepada kita, mungkin melalui firman Tuhan, melalui bisikan Roh Kudus, melalui orang-orang yang Anda percaya dapat membawakan kehendak Tuhan atau dapat memikirkan kehendak Tuhan yang dapat terjadi kepada Anda. Pikirkan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan semua, pikirkan semua itu. Pikirkanlah, yaitu maka Anda akan memiliki kombinasi ilahi dan manusia di dalamnya. Dan itulah sebabnya Matius 13 ayat 23 katakan apa? Kalau kita menerima pengertian yang Tuhan berikan kepada kita, kita memikirkan hal tersebut, merefleksikan, merenungkannya, ya, maka yang terjadi, kita akan memiliki kehidupan yang berbuah, saudara. Kehidupan yang berbuah. Matius 13 ayat 23 katakan, yang ditaburkan, firman Allah yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu. Ini mendengarkan firman. Itukah pengertian yang Tuhan berikan, kan? Dan mengerti. Anda mengerti. Anda mengolah firman Tuhan tersebut. Dalam pikiran Anda. Anda apa? Mengambil keputusan. Ya, berdasarkan pengertian firman Tuhan yang diberikan kepada Anda. Dan karena itu apa kata? Yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia dikatakan apa? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada apa yang firman Tuhan inginkan terjadi. Dia ingin kita memiliki satu kehidupan yang penuh. Yesus datang untuk memiliki kehidupan yang penuh. Bagaimana itu dapat diperoleh? Bukan hanya kita hanya berpusat kepada akal-akalan kita, logika kita, pilihan-pilihan kita pikirkan, masak-masak dan lain sebagainya kita pikir itu. Tapi biarlah pikiran-pikiran itu berdasarkan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pilihan-pilihan kita ambil bukan pilihan yang salah. Seperti yang diambil oleh Adam dan Hawa ya, atau Hawa ya. Kalau saja pada saat itu, sebelum dia mengambil keputusan itu, dia dia bertanya pada Tuhan secara langsung, dia yakin secara sepenuhnya, dia keluarkan kerinduan hatinya dengan kata lainnya. Dia hanya mendengarkan apa yang firman Tuhan berikan. Saya percaya mungkin kita tidak akan berada dalam dunia yang berdosa. Tapi mari kita mempelajari kesalahan, kelemahan daripada Hawa. Dan mulai saat ini mengambil keputusan untuk dalam segala sesuatu mari kita mencari pengertian Tuhan. Yang kemudian dapat kita renungkan sebelum kita mengambil keputusan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya. Dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini. Penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.